Faslun. Faslun utawi iki iku fasal sawiji. Arkanul Islami utawi pira-pira rukun Islam iku khamsatun lima. Atau faslun ari ieu hiji fasal arkanul Islami ari pirang-pirang rukun Islam eta khamsatun aya 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli waqtin wa hin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Mang Santri, kembali lagi bersama saya Mang Santri di Warung Mang Santri. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri tentunya ketika mengawali pembelajarannya di pesantren, baik pesantren tradisional atau salafi, juga pesantren yang modern atau semi modern, yang jelas pesantren ini ada dalam ruang lingkup pesantren yang ada di Indonesia, itu biasanya sering sekali dan malah di awal pembelajarannya ketika mengkaji kitab yang membahas tentang fikih itu menemukan kalimat faslun. Faslun utawi iki iku fasal sawiji. Arkanul Islami utawi pira-pira rukun Islam iku khamsatun lima. Atau faslun ari ieu hiji fasal arkanul Islami ari pirang-pirang rukun Islam eta khamsatun aya 5. Atau dengan bahasa-bahasa yang lain yang saya ingin bahas pada kali ini adalah di kitab-kitab fikih itu biasanya ada penyebutan kata faslun. Apa sih yang saya maksud dengan faslun ini? Faslun itu apa maksudnya? Kemudian para ulama radhiyallahu anhum, para ulama yang rahimahullah taala telah menulis kitab-kitab yang begitu banyaknya, terutama dalam kitab fikih itu selalu ada yang menulis dengan kata kalimat faslun. Apa itu faslun? Disebutkan dalam sebuah kitab syarah Safinatun Najah, yaitu syarah nama kitabnya Nailur Raja, karyanya Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Beliau menyampaikan bahwa faslun itu secara bahasa adalah al-hajizu baina syai'aini. Lugatan al-hajizu baina syai'aini. Jadi pemisah antara dua hal. Ketika ada dua hal yang asal dua hal itu tidak terpisah, kemudian dipisahkanlah dengan sebuah pemisah yang disebut dengan hajiz, maka si pemisah ini disebutnya fasl. Atau fasl itu adalah pemisah antara dua hal. Itu. Kenapa dilakukan pemisahan? Supaya tidak bercampur. Kalau misalkan ada beras ya, ada beras merah, beras putih, supaya beras tidak tercampur dibuatlah hajiz, pemisah antara beras merah, beras putih, sehingga tidak terjadi percampuran di dalamnya. Begitupun ketika berbicara tentang sebuah pembahasan, ketika dibuat sebuah fasal supaya tidak bercampur pembahasan bagian satu dengan pembahasan bagian dua, maka disebutlah atau ditulislah dengan faslun. Tapi kemudian di Indonesia ini juga dipakai dalam pemakaian hukum-hukum ya, hukum negara, HTN ya, hukum tata negara Indonesia, dengan ada kalimat fasal ya, pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan sebagainya. Tapi secara bahasa ini saya hanya akan membahas dari segi kitab saja, bahwa dalam kitab-kitab fikih terutama yang mendasar seperti kitab Safinatun Najah itu para mubtadi, para santri menemukan kata faslun. Apa yang dimaksud dengan faslun itu? Dalam kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah disebutkan al-hajizu baina syai'aini, pemisah antara dua hal, dan itu menurut bahasa saja. Kemudian apa sih menurut istilah? Ketika mengatakan istilah, maka istilahnya ini istilah para ulama yang bergerak dalam membuat sebuah kitab. Ya, maka dalam istilahnya, urufnya, kebiasaannya ulama itu dinamakan
Faslun itu adalah ismun li alfadin makhsusatin. Li alfadin makhsusatin. Sebuah nama untuk lafad-lafad yang khusus. Dalatin ala ma'anin makhsusatin, bukan hanya lafadnya saja khusus, tapi juga menunjukkan kepada makna-makna yang khusus. Mushtamilatin ala furu'in wa masaila wa tanabiha ghaliban. Dan si fasal ini mencakup di dalamnya ada furu'. Furu' itu jamak dari far'un, artinya cabang. Satu pasal, kemudian dari satu pasal itu yang keterangannya atau sesuatu yang ada di dalamnya adalah inti, maka bakal muncul cabangnya. Cabang tentang pembahasan dari inti tadi. Setelah itu bakal muncul permasalahan-permasalahan yang disebut dengan masail atau masalah-masail. Dan juga ketika musannif atau para penulis buku atau kitab ingin memperhatikan atau ingin mengarahkan para pembacanya untuk perhatian pada suatu hal, maka dikatakanlah tanbihun atau tanabih. Dan ini semua pasal, furu, masail, tanabih atau tanbih, tanbihat itu disebut dalam tarajimul masyhurah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara singkat kita sekarang tahu bahwa faslun itu adalah secara bahasa al-hajiz baina syai'aini, yang memisahkan antara dua hal, Kemudian secara istilah adalah nama bagi lafaz-lafaz yang khusus, dan lafaz yang khusus ini tentunya mempunyai makna-makna yang khusus dan juga mencakup kepada furu' atau cabang-cabang, masail, masalah-masalah, dan juga tanabih atau tanbihat-tanbihat. Itulah sahabat, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi di warung Mang Santri bersama saya Mang Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.